bagi teman-teman yang masa karantina tidak bekerja, apakah gajinya dipotong? Baik, di sini akan saya bahas karena sudah banyak yang bertanya dan mengkhawatirkan digaji atau tidak, full atau tidak, dipotong atau tidak. Halo, selamat sore, jumpa lagi ya. Oke, nah teman-teman, ternyata banyak juga teman kita yang mengalami positif. Ini belum mandatory test ya. Sudah diadakan mandatory test bagi setiap siapapun yang saat ini berada di Hong Kong. Selain mandatory test, kita juga diharuskan vaksin, ya kan? Nah, karena apa? Kalau tidak ada vaksin pas, kita nggak bisa kemana-mana. Sementara pekerjaan kita mengharuskan kita untuk keluar masuk, baik ke mall maupun ke pasar maupun dimanapun tempat-tempat yang sudah disediakan seperti tempat-tempat perbelanjaan ya. Nah, sementara tugas kita kan keluar masuk untuk belanja. Nah, jadi kenapa buruh migran diharuskan ikut vaksin juga, meskipun secara tidak langsung, ya kan? Nah, terus untuk masalah ini, setelah ternyata teman-teman positif, bagaimana? Nah, ternyata tempat untuk karantina yang kemarin disediakan sudah full, ya kan? Dan sampai hari ini belum ada tindakan konkret dari KJRI untuk mencoba mencarikan solusi. Yang saat ini kita urgent itu adalah bukan tes antigen saja ya. Urgentnya itu tempat untuk karantina teman-teman nantinya, antisipasi jika membludak hasilnya, ya kan. Yang kedua, asupan gizi atau makanan. Jadi makanan bukan sekedar vitamin, bukan sekedar obat-obatan, tapi juga makanan. Kalau kalian kasih obat-obatan saja tapi ternyata tidak ada makanan, sama saja bohong, ya kan. Nah, di sini asupan gizinya nggak harus selalu melulu dari dari obat ya, atau berupa pil atau berupa vitamin C, redoxon dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tapi juga dari makanan yang dimasak, di mana itu jelas masaknya dan sesuai dengan kebutuhan mereka kan. Jadi perutnya harus diisi juga toh. Masih ada Pak ya dananya sepertinya, bisa dong dimanfaatkan. Nah, terus untuk untuk yang lainnya, jika teman-teman masa karantina atau masa isolasi mandiri, otomatis karena kalian dinyatakan positif COVID, kalian tidak boleh bekerja, ya kan? Kalian harus mengisolasikan diri kalian dan kalian tidak boleh bekerja, tidak boleh bersentuhan, harus pisah, segala sesuatunya harus pisah dengan orang yang tinggal di rumah itu. Bahkan bisa jadi Anda dipisahkan untuk tidak tinggal di rumah itu oleh majikan itu, kalau majikanmu memang ada tempat. Tapi kalau tidak ada tempat, terpaksa Anda harus dikurung di dalam kamar, ya kan? Nah, sementara apakah yang lainnya juga nanti dalam serumah itu pasti positif? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena kembali lagi ke imun mereka masing-masing. Dan di sini disarankan kepada teman-teman di saat membuang sampah harap pakai masker. Kalau ada sarung tangan, pakai sarung tangan. Kalau tidak ya nggak apa-apa, tapi segera cuci tangan. Nah, karena kenapa? Virusnya ini bisa juga terdapat dari tempat sampah itu tadi yang tanpa disadari. Terus kembali lagi, bagi teman-teman yang masa karantina tidak bekerja, apakah gajinya dipotong? Baik, di sini akan saya bahas karena sudah banyak yang bertanya dan mengkhawatirkan digaji atau tidak, full atau tidak, dipotong atau tidak. Kalau digaji itu pasti, meskipun Anda dinyatakan sakit dan tidak bekerja, tetapi gaji Anda tidak full 1 hari gaji. Gaji Anda dipotong dengan aturan yang sesuai dari labor departemen, yaitu 4/5. Gajinya 4/5 dikali gaji standar dikali hari. Nah, 4/5 itu berapa? Dihitung sendiri. Kalau gajinya 4630 kan sekarang, 4/5 dikali 4630 itu dihitung per harinya berapa. Nanti terus diganti dikalikan per hari, yaitu potongannya seperti itu. Jadi tidak digaji full ya, tidak pula Anda digaji full menyeluruh juga tidak. Nah, jadi kekhawatiran teman-teman di sini mungkin memang menjadi isu ya, karena selama ini memang
sepertinya belum dibahas, tapi kan jelas tetap digaji tetapi tidak full karena Anda tidak bekerja. Nah, dan satu lagi, fokusnya jangan hanya karena digaji atau tidak. Kalau kalian di masa karantina, fokusnya adalah kesembuhan. Nah, jadi yang saat ini mungkin dalam masa karantina mandiri apa-apa kan nggak bisa keluar nih ya. Nah, di sini yang lebih susah jika ternyata di dalam rumah kalian nggak ada top up makanan, nggak ada top up rempah-rempah, nggak ada top up obat. Nah, ini yang susah karena ya selagi ini kita masih memiliki kesempatan bagi teman-teman yang di luar sana masih, kita kan juga nggak tahu ya. Nah, masih mungkin ikut majikan dan majikannya masih baik-baik saja, kalian masih bisa keluar masuk dengan beli makanan. Sekarang top up dulu ya, top up mungkin sayur, buah itu top up dulu. Kalau memang majikan nggak membelikan, ya beli sendiri kalau ada uang, karena memang ini untuk kebutuhan kita sendiri. Jadi ingat, vitamin itu tidak selalu yoyun, jadi tidak selalu berupa pil, tapi juga asupan gizi yang asupan makanan yang kalian makan. Kalau kalian nggak makan, kalian nggak cukup istirahat, kalian minum obat terus itu juga nggak tepat. Apalagi nggak semua remedi atau nggak semua ramuan-ramuan itu cocok buat tubuh masing-masing. Nah, kayak minum wedang jahe terus-terusan lemon ya kan, itu juga nggak tepat karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita seperti apa, karena nggak sama, tidak selalu sama. Nah, memang ada beberapa mungkin rekomendasi seperti itu kan. Di Hongkong ini beda, kalau Anda batuk kering terus kamu tambah jahe ya tambah kering ya kan. Nah, jadi disesuaikan. Nah, tapi boleh disediakan madu karena madu itu bagus untuk membunuh bakteri di dalam maupun di luar. Nah, madunya tapi harus madu murni. Nah, di sini kan. Nah, terus kenapa saya tadi untuk sharing ke teman-teman kan ini ya. Ini. Nah, ini kalau ada di Yokfom atau di Maning beli. Ini bisa diminum, diteteskan 1 tetes atau 2 tetes di minuman untuk diminum untuk melegakan tenggorokan. Ya. Terus kalau kalian di toko Indonesia siap-siap fix formula 44 yang krim ya, fix formula 44 yang krim itu juga boleh di top up dulu. Kalau kalian memang saat ini belum ada gejala, belum apa, minimal kalian top up itu dulu. Terus fix formula 44-nya buat apa Mbak Putri? Itu ada beberapa cara. Di antaranya kalau kalian punya steamer atau mungkin punya rice cooker kecil ya, rice cooker kecil itu kayak purifier ya. Jadi kayak pure udara itu untuk ditaruh di situ ya, fixnya dibiarkan airnya mendidih, biarkan itu uapnya. Nah, itu uapnya sekalian isap, itu bisa melegakan juga. Nah, sementara untuk ruangan, kalau memang ada serai, itu serainya itu boleh, kalau serainya itu kalian taruh air direbus, uapnya biarkan. Jadi itu saguan kayak atau yongjung. Nah, ini kan tidak melulu dengan chemical atau melulu dengan detol, melulu dengan klorok. Kalau klorok itu nanti malah ke pernafasan kalian yang sesak. Ya kan? Nah, kayak kemarin semalam itu saya juga membersihkan Jiaoyingke ya, itu kan saya menggunakan Langwaipo. Nah, itu pun juga kita harus pakai masker sebenarnya, tapi karena saya terlanjur kelupaan waktu itu, jadi saya minta Pak Bos untuk memakaikan karena tangan saya kotor. Nah, jadi di sini kan beliau mengingatkan untuk pakai masker. Benar, karena chemical ini juga berbahaya buat tubuh kita gitu loh. Nah, kalau kalian tubuh kita sering dikasih obat-obatan terus ya kan, terus kalian kurang minum air, ini bahaya untuk ginjal. Jadi kenapa saya lebih menyarankan teman-teman lebih ke herbal ya kan, lebih ke sup, lebih ke minum air hangat saja yang banyak ya kan, dan ikuti arahan, tidur yang cukup. Sayangnya ya di sini karena tidak semua majikan memberikan kesempatan kepada kalian untuk istirahat, tempat istirahat nggak ada. Nah, kenapa kalau bisa KJRI nanti sebelum mandatory tes ini loh. Kemarin sakitnya nanti teman-teman banyak yang positif dan akhirnya majikan tidak memberi tempat ke mereka, ataupun meskipun mereka tinggal bersama majikan otomatis mereka tidak bisa maksimal istirahatnya sehingga mengganggu proses penyembuhan. Nah, sejauh ini
masih banyak ya teman-teman yang ternyata positif karena menjaga majikan yang positif. Ada juga yang mungkin entah dari mana dapatnya karena imun tubuh tidak kuat, imun tubuh menurun sehingga mudah terserang virus. Nah, terus ini juga bagi teman-teman yang mungkin sudah vaksin ya, baru vaksin. Nah, ini baru vaksin meskipun vaksin 1, 2, 3. Nah, diusahakan setelah vaksin itu minta waktu istirahat dan kurangi frekuensi keluarnya, apalagi berkerumun dengan orang banyak sebelum 14 hari. Nah, karena apa? Vaksin itu juga virus Mbak, dimasukkan di tubuh kita ya kan, imun. Nah itu biar masuk dulu, itu efektifnya sampai 14 hari. Jadi biarkan membaur di tubuh kita, dan reaksinya setiap orang itu kan berbeda. Sama di saat Anda terpapar virus pun juga reaksinya tidak akan bisa disamakan. Penyembuhannya juga tidak bisa disamakan. Jadi kenapa saya bilang bahwa tidak melulu dengan obat, tidak pula melulu dengan satu ramuan. Nah, terus ini kan ada juga kalau teman-teman mungkin batuknya kering lagi ya, itu kulit orange itu di steam juga bisa. Itu juga bisa diminum. Kalau kalian menemukan kat yang kecil-kecil itu, nah itu juga bagus. Itu dihancurkan ditambah sedikit madu, itu juga bagus diminum dengan air hangat. Itu juga buat tenggorokan. Nah, jadi bisa ya dipahami, bagi yang saat ini karantina dan dinyatakan positif tidak bekerja, gajinya dipotong sesuai aturan 4/5 kali lamanya Anda istirahat. Jadi saya lebih menyarankan fokus ke penyembuhan, stop dulu yang lain-lainnya, karena kalau kalian nggak sembuh kalian nggak bisa cari duit. Tapi kalau kalian sembuh kalian bisa cari duit ya toh. Kalau kalian nggak sembuh kalian nggak bisa cari duit. Itu saja, lebih banyak bersyukur. Dan bagi yang belum kena, mari berjuang bersama-sama mengurangi frekuensi keluarnya, dan kita lebih ke positive thinking, memberikan semangat kepada teman-teman